Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada hari yang baik ini, di tempat yang baik, insyaallah bersama orang-orang yang baik pula, selain ucapan syukur kepada Allah. Hari ini Allah memberikan kita kehidupan. Setelah beberapa jam Allah wafatkan kita sementara di dalam tidur kita. Maka tentu dan pasti Nabi mengajarkan kepada kita setiap kita bangun dari tempat tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Pujian hanya milikmu ya Allah yang telah menghidupkanku setelah Engkau wafatkan aku sementara. Semoga aku wa ilaihi nusyur. Semoga aku ya Allah menjadi hamba-Hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Hadirin, bersyukur akan mengantarkan hidup seseorang pada kebahagiaan yang tiada taranya. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa kufur kepada Allah, mengeluh, mencari-cari salah Allah, menghitung-hitung nikmat yang belum Allah kasih, maka orang yang kufur dan yang mengeluh hanya mengantarkan hidup yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Maka hadirin, bersyukurlah kepada Allah bahwa Allah telah menghidupkan kita. Pertanyaannya hadirin, itu apa Allah menghidupkan kita sampai dengan detik ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita ibadahnya yang paling ikhlas hanya untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya kalian aku ciptakan semata-mata ibadah hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, selain kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, maka bersyukurlah hari ini kita diberikan Allah kesehatan. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, mungkin teman kita, sahabat kita, adik kita, atau mungkin bahkan orang tua kita, mereka terbaring di rumah sakit, ingin sehat. Bahkan tidak sedikit yang ingin sehat di rumah sakit, menjual rumahnya, menjual ladangnya, menjual mobilnya hanya untuk sehat. Begitu mahalnya kesehatan hadirin. Maka kalau hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah kesehatan itu untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan menunggu kita tua, tapi beribadahlah sampai kita menua. Sedekah bukan menunggu waktu kaya, tapi bersedekahlah sampai kita menjadi orang kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita semua yang hadir di Masjid Mujahidin ini merugi hadirin. Siapa yang merugi di hadapan Allah? Illal ladzina amanu. Siapa yang benar-benar dekat kepada Allah, maka dia yang merugi. Wa 'amilus shalihat, dan dia yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu selanjutnya, mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan, kepada manusia yang senantiasa akan menolong kita, manusia yang tidak ada manusia yang paling mencintai kita. Kalau hari ini hadirin, mungkin istri kita mencintai kita, anak kita mencintai kita, tetangga kita mencintai kita, atau mungkin bahkan istri kita mencintai kita. Ingatlah hadirin, tidak ada manusia yang paling mencintai kita kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah istri kita bisa menjamin kita masuk ke dalam surga? Tidak. Akankah pangkat jabatan kita bisa menjamin kita masuk ke dalam surga? Tidak, hadirin. Apakah mungkin guru kita bisa menjamin kita masuk ke dalam surga? Sekalipun guru tidak akan mungkin bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Lantas siapa hadirin yang mampu membawa kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari Jumat ini, coba hitung-hitung dari subuh tadi sampai dengan Jumat ini, berapa ribu lisan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan mohon maaf hadirin, sampai Jumat ini lisan kita lalai dalam bersalawat kepada Rasulullah. Lisan kita pada sampai Jumat ini, dari subuh sampai dengan Jumat, lisan kita lebih banyak mencaci orang, memaki orang, berkata yang kotor, berkata yang buruk daripada bersalawat kepada Rasulullah. Kita pengen masuk surga bersama Nabi, tapi salawat jarang. Di mana Allah mau masukkan ke dalam surga? Kalau salawat kepada Rasul saja kita jarang. Apa kata Nabi hadirin? Siapa yang mencintaimu, maka telah menjadi surga bersamamu.
Cintakah Anda bersama Nabi? Cintakah Anda kepada Nabi? Ada satu hadis hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis ini begitu sangat tajam, menampar hati saya, menampar diri saya, yang mungkin di antara kita begitu terlalu sangat mencintai dunia dan isinya. Mencintai istri wajar, mencintai, tidak ada masalah. Tapi terlalu mencintai itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai pangkat jabatan boleh kata Allah. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terlalu mencintai itu yang akan merusak amal ibadah kita. Mencintai mobil, rumah, harta, pangkat jabatan boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, ketika terlalu mencintai, maka terlalu mencintai itu yang akan merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon resapi renungi hadis yang disampaikan Nabi ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi. Iman kita tergadai hadirin. Iman kita dipertaruhkan. Iman kita dipertanyakan. Kalau kita masih sampai detik ini mencintai istri kita daripada Nabi. Kalau sampai dengan detik ini kita lebih mencintai rumah kita, pekerjaan kita, pangkat dan jabatan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan seseorang itu beriman, diragukan keimanan seseorang ketika dia lebih mencintai dunia dan seisinya, bahkan istrinya sendiri, bahkan wan nasi ajma'in, seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Maka surah muslimin jamaah Jumat Rasul. Maka tanyakan ke dalam hati kita paling dalam. Siapa yang paling kita cintai dalam hidup ini kalau bukan cuma Allah dan Rasulullah? Orang yang kalau sudah mencintai Allah dan Rasulullah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah ampuni dosa-dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Siapa saja yang mencintai kata Allah dan mencintai Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan berikan jaminan kebahagiaan dalam hidupnya dan akhirat. Wa ghafurur rahim, aku juga mengampuni dosa-dosanya. Hadirin, apa tujuan hidup kita kalau tidak ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah? Jadi mulai Jumat ini, coba dihitung-hitung. Dari Senin sampai Jumat, Allah perintahkan. Dari Senin sampai dengan Jumat ini hadirin, sepekan kita bekerja beraktivitas. Bukan hanya dunia saja dihitung. Berapa pangkat jabatan yang diperoleh, berapa hasil penghasilan jualan, usaha bisnis yang didapatkan. Bukan. Tapi dari Senin sampai Jumat detik ini hadirin, Allah sengaja mempergilirkan hari ke hari, musim berganti, hari berubah. Allah ingin seakan-akan mengatakan, coba hitung berapa amalmu yang paling baik di hadapan kepada Allah. Berapa cintamu kepada Rasulullah. Jadi kalau sudah sampai Jumat hadirin, bukan hanya pangkat jabatan yang dihitung, dilihat. Bukan hanya hasil bisnis yang dilihat, dihitung. Bukan berapa banyak ternak yang sudah hidup, berkembang biak. Tapi coba perhatikan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat, cek bagaimana cinta kita kepada Nabi. Nabi adalah seorang pemimpin hadirin. Karena itu setiap kita seorang muslim mendambakan, menginginkan pemimpin yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seorang muslimin jamaah, karena itu khotib ingin menyampaikan materi yang singkat pada Jumat kali ini, bahwa ada 3 sebab yang mengundang bala bencana Allah ketika seseorang salah memilih pemimpin. Maka seorang muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, Allah katakan dalam Quran surah ke-13 surah Ar-Ra'd ayat 11, negeri yang kita cintai ini tidak akan bisa berubah hadirin kalau bukan kita secara personal merubah diri kita sendiri. Nabi berpesan kepada kita, siapa yang menerima sogok dan menyogok maka sama-sama akan di dalam neraka jahanam. Nabi berpesan kepada kita, siapa yang menyuap dan menerima suap akan sama-sama masuk neraka jahanam laknatullah alaihi. Karena itu Allah berikan pesan kepada
kita dalam Quran surah ke-13 surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu negeri, satu daerah, satu kota atau seseorang tidak akan mungkin berubah kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Ayat ini hadirin bercerita bagaimana pribadi-pribadi kita akan mampu merubah bagaimana kondisi negeri kita hari ini. Kalau setiap kita menjadi orang yang jujur dalam berkata dan berbuat, maka insya Allah pemimpin yang diberikan Allah tanggal 14 Februari adalah pemimpin yang jujur dalam berkata dan berbuat. Tapi manakala kalau kita berbohong, berdusta, berkhianat kepada Allah, datang satu diberikan 2 lembar, 3 lembar. Datang yang satu diberikan beras, minyak, kita terima dengan alasan ekonomi sulit, ekonomi payah, maka masuk neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dasar kenapa Allah hadirkan kepada kita di negeri ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang korupsi, karena kita sendiri durhaka kepada Allah, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah. Rasul sudah katakan jangan terima suap menyogok, jangan terima suap menyuap, neraka tempatnya. Tapi kita berkhianat kepada Rasulullah. Maka Allah hadirkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak peduli kepada umat Islam, karena kita sendiri berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, maka perbaiki diri kita sendiri, perbaiki personal kita. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Karena setiap tangan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita coba, atas apa yang kita kerjakan. Quran surah ke-36 ayat 65. Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setiap tangan-tangan mereka kata Allah. Hadirin, setiap tangan kita nanti di tanggal 14 Februari akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau dia bukan pemimpin yang lama, yang tidak soleh, suka korupsi, di balik pemimpin itu, di balik calon pemimpin itu banyak orang-orang penjahat, pembohong, berkhianat kepada negeri ini. Kita pilih, maka tangan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hadirin. Masalah memilih pemimpin adalah masalah syariat, masalah akidah. Kalau kita benar memilih pemimpin, maka insya Allah dia akan memperjuangkan syariat-syariat Allah, dia akan melindungi agama-agama Allah, dia akan memperjuangkan hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, lantas apa yang Allah datangkan ketika kita salah memilih pemimpin? Yang pertama, Allah akan datangkan bala bencana ketika negeri itu salah memilih pemimpin. Quran surah ke-36 Yasin ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, kerusakan terjadi, bala bencana terjadi, longsor gempa bumi. Itu terjadi disebabkan oleh tangan-tangan orang itu sendiri. Maka memilih pemimpin hadirin adalah amal ma'ruf nahi munkar. Memilih pemimpin yang soleh, tidak dekat dengan ulama adalah amal jariah. Sebaliknya, memilih pemimpin yang di segerombolannya itu, memilih pemimpin yang di balik pemimpin itu ada orang yang berkhianat kepada negeri, kepada ulama, dan suka mengadu domba, maka itu adalah dosa jariah. Selama 5 tahun dia merusak umat Islam, maka selama itu kita mendapatkan dosa jariah. Hadirin. Yang kedua, apa yang Allah hadirkan ketika kita salah memilih pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-16. Apabila kami akan menghancurkan penduduk satu negeri, satu kota, satu desa, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati kami, kata Allah. Hadirin, siapa orang-orang yang hidup mewah di negeri kita? Kalau bukan presiden, wakil presiden, kalau bukan menteri-menteri, kalau bukan gubernur wali kota, para pejabat DPR yang mereka diberikan fasilitas negara, gaji 50-100 juta per bulan, tapi mereka berkhianat kepada Allah. Siapa para tokoh-tokoh yang berkhianat kepada Allah? Yang pertama hadirin adalah pemimpin-pemimpin kita, yang mereka dulu bersumpah di atas Al-Quran tidak berkhianat kepada Allah, lalu kemudian mereka berkhianat kepada Allah. Mereka berkata tidak korupsi di atas Al-Quran, lalu
kemudian mereka korupsi. Maka inilah pemimpin-pemimpin yang berkhianat kepada Allah dan kepada Nabi Allah yang mendatangkan bala bencana ke negeri kita. Covid kemarin hadirin, itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulullah. Maka Allah datangkan setiap bala bencana itu disebabkan kita yang salah memilih pemimpin. Allah katakan, Allah ingatkan kepada kita di dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kazzabu bima kanu yaksibun. Jika satu penduduk negeri, kota, kampung, desa itu beriman, takut kepada kata Allah, bertakwa kepada kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuturunkan rahmat ampunanku. Tapi bila mereka mengingkari ayat-ayatku, berkhianat kepada kata Allah, berkhianat kepada Nabi-Ku Rasulullah, maka akan memberikan siksa yang pedih kepada mereka. Maka datanglah tsunami hadirin. Datang tsunami 2024. Kenapa? Barangkali di Aceh itu salah memilih pemimpin. Banyak maksiat, banyak kezaliman, banyak pengkhianatan, banyak korupsi di Aceh itu. Maka Allah hadirkan tsunami sebagai teguran kepada mereka agar mereka tidak salah memilih pemimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka yang terakhir, apa yang Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin? Allah akan mendatangkan bala bencana, yang bala bencana itu bukan hanya menimpa kita orang-orang soleh, orang-orang baik. Dengarkan dengan iman hadirin, Quran surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqau fitnatan tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang baik dan soleh, tapi menimpa juga orang-orang yang zalim. Artinya, kalau sudah salah memilih pemimpin hadirin, maka orang baik pun kena bala bencana dari Allah. Orang zalim pun kena bala bencana dari Allah. Orang yang baik kena musibah dari Allah. Orang yang zalim pun apalagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat. 12 hari mendatang, keimanan kita dipertaruhkan di hadapan Allah. Kita akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jika kita salah dalam 5 menit memilih pemimpin, maka 5 tahun kita akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Ekonomi sulit, pekerjaan payah, itu karena dan sebab kita yang salah dalam memilih. Mudah-mudahan Allah hadirkan kepada negeri kita ini pemimpin yang bertakwa, karena seseorang itu mulia di sisi Allah. Sebaik-baik manusia kata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sekedar salat, takwa bukan hanya sekedar puasa, takwa bukan hanya sekedar ngaji sedekah, tapi takwa tidak berani melanggar aturan-aturan Allah dan aturan-aturan